Satgas Gabungan TNI Polri terus mengejar kelompok kriminal bersenjata yang menjadi pelaku penembakan pekerja di wilayah Kabupaten Enduga, Papua. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Taris Hirziman langsung dari Makodam 17 Cendrawasih, Papua, Jayapura. Taris, wilayah mana saja yang sudah dikuasai aparat dan bagaimana perkembangan pengejaran terhadap KKB? Ya Zulfia, untuk saat ini tim gabungan dari polisi dan juga TNI sudah berhasil menguasai 4 wilayah yang ada di Kabupaten Duga dari ancaman aksi penembakan kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Keempat wilayah ini adalah distrik Mbua, distrik Mugi, distrik Yal, dan juga distrik Yigi. Keempat distrik ini berhasil diamankan dari gangguan dari kelompok kriminal separatis bersenjata dan kondisi di sana memungkinkan untuk melakukan upaya pencarian terhadap para korban pekerja ataupun juga korban lain yang menjadi korban penembakan aksi kelompok kriminal separatis bersenjata ini. Dan untuk situasi di sana sudah diamankan oleh TNI dan juga Polri. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja tanyakan kepada Kapten dan 17 Cendrawasih sudah bersama kita saat ini, Kolonel Infantri Muhammad Aidi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, Pak Aidi, bisa dijelaskan untuk situasi di keempat distrik yang berhasil dikuasai ini. Apakah TNI dan Polri sudah bersiaga di sana semuanya ataukah masih ada upaya pengejaran seluruhnya pasukan dibawa untuk mencari KKSB ini, Pak? Jadi sesuai dengan laporan awal bahwa pada saat terjadinya penyerangan terhadap pos TNI yang ada di Mbua tanggal 3 Desember 2018, itu warga masyarakat Mbua itu mengungsi ke hutan. Nah, kemudian mulai kemarin sampai hari ini warga sudah kembali beransur-ansur kembali ke kampung dan situasi sosial dan ekonomi sudah mulai berjalan kembali. Itu di Mbua. Kemudian di daerah Yigi sampai hari ini memang keadaan kampung masih sepi. Hanya beberapa warga di kampung yang masih bertahan di kampung, yang lainnya kemungkinan masih berusaha mencari pengamanan atau perlindungan di hutan. Tetapi di daerah lain antara Yigi dengan Mugi itu ada 2 distrik lagi, antara Yigi dengan Mbua ada 2 distrik lagi, yaitu Mugi dengan Yal. Itu tidak ada masalah, warga di kampung itu masih tetap ada dan pasukan TNI juga ditempatkan di sana dalam rangka pengamanan rute, dalam rangka proses evakuasi dari Yigi menuju Mbua. Itu sudah kita kuasai. Berarti untuk di keempat distrik itu yang sudah berhasil diamankan dari gangguan KKSB ini sudah ditempatkan personel TNI dan juga kepolisian begitu, Pak, ya. Lalu untuk pengejarannya ini bagaimana untuk mencari kelompok kriminal separatis bersenjata yang bertanggung jawab atas aksi penembakan ini, Pak? Untuk tindakan pengejaran dalam rangka penegakan hukum tetap kita lanjutkan, namun kita masih konsentrasi juga terhadap pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, baik yang sudah dinyatakan meninggal maupun yang masih hidup tetapi nasibnya belum diketahui. Bagaimana teknis penyerangan dan penyisiran atau pencarian terhadap pelaku dan rangka penegakan hukum, tentunya teman-teman yang ada di lapangan sudah memahami dan tahu taktik apa yang harus dilakukan. Karena memang ini kendalanya bahwa yang kita hadapi adalah satuan gerilya, artinya gerilya itu bisa berada di mana-mana. Jadi sangat naif mengatakan juru bicara KKSB itu Pebi Sambon mengatakan bahwa mereka sudah menentukan zona tempur. Nah, ini dalam pertempuran gerilya tidak ada disebut zona tempur. Di mana kita ketemu, disitulah zona tempur. Mereka menyatakan zona tempur, tetapi mereka menyerang di zona tempur itu di luar Mbua dengan Yigi, tapi mereka menyerang pos TNI yang ada di Mbua. Mereka melaksanakan pembantian yang ada di Yigi. Mereka sendiri tidak sesuai komitmen dengan apa yang dia sebutkan. Ya. Nah, ini berarti sudah 4 distrik dikuasai, kemudian sudah berhasil diamankan oleh TNI Polri dan juga ruang gerak mereka semakin dipersempit ini, Pak. Lalu untuk mempercepat penangkapan pihak yang bertanggung jawab ini bagaimana, Pak? Tentunya kita TNI Polri akan memberdayakan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki, ya, sesuai dengan juga penanganan terhadap kegiatan gerilya. Kita tetap akan memberdayakan informasi-informasi melalui data intelijen, kemudian data-data pendukung yang lainnya kita akan sesuaikan, termasuk melaksanakan pendekatan kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh
KKSB tersebut adalah perbuatan yang sangat keji, tidak dibenarkan dalam hukum norma apapun, apalagi agama. Apalagi saat ini bulan Desember menurut agama umat Nasrani adalah bulan damai, bulan kasih, tetapi mereka justru tidak punya rasa kasih dan sayang. Mereka melakukan pembantian secara keji, secara sadis. Mereka mengatakan bahwa siap berperang atau bertempur melawan TNI dan tidak menyerang warga sipil. Nyatanya yang diserang adalah warga sipil yang tidak berdaya, yang selama ini tidak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan. Bahkan informasi yang kita dapat bahwa sebelumnya warga sipil tersebut sudah dipalak untuk memberikan bantuan dalam rangka acara bakar batu yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaannya mereka. Tetapi kemudian balasannya apa? Mereka diikat, dibunuh, dibantai tanpa rasa kemanusiaan. Ya. Terima kasih banyak Pak Ides waktu dan informasinya, dan semoga ini dapat segera diselesaikan begitu Pak ya untuk proses pencarian dan juga pengejaran terhadap KSB ini. Demikian wawancara kami dengan Kapendam 17 Cendrawasih terkait dengan upaya pengejaran dan juga pencarian korban yang masih hilang dari aksi penembakan tersebut. Demikian Sylvia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Taris Herzima melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.